Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmati Mardani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu tentang lahan gambut. Nah, yang pertama, konservasi lahan gambut. Gambut memiliki ciri khas tersendiri dibanding tanah pada umumnya. Tanah gambut dapat diolah menjadi lahan pertanian asalkan dengan prosedur yang tepat. Tidak semua lahan gambut dapat dijadikan lahan pertanian. Ada beberapa jenis lahan gambut yang tidak boleh dijadikan lahan tani. Pemanfaatan lahan gambut yang salah dapat berakibat buruk terhadap kelestarian lingkungan. Dalam ekosistem lahan gambut, bentuk-bentuk kegiatan konservasi dapat dikelompokkan dalam 3 kategori. Nah, yang pertama, mengurangi deforestasi. Yang kedua, mengendalikan tinggi muka air. 3. Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam rangka konservasi lahan gambut. Yang pertama, menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut. Kedua, penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi atau tanaman pepohonan. 3. Pengaturan tinggi muka air tanah. 4. Memanfaatkan lahan semak belukar yang terlantar. 5. Penguatan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penggunaan dan pengelolaan lahan gambut. 6. Pemberian insentif dalam konservasi gambut. Upaya konservasi lahan gambut. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Yang pertama, mencegah dan mengendalikan kebakaran hutan di lahan gambut. Yang kedua, menetapkan areal lahan gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 4 meter sebagai kawasan konservasi. 3. Mengelola secara lestari hutan gambut yang memiliki kedalaman 1-4 meter lahan dan tidak menetapkan sebagai hutan konservasi. 4. Melakukan rehabilitasi lahan gambut yang sudah mengalami drainase hebat dengan menutup kanal yang sudah dibuat, menanam pohon pada hutan gambut yang mengalami degradasi dengan jenis-jenis lokal. 5. Menata ulang sistem pengelolaan lahan gambut dengan sistem kelembagaan dan kewenangan yang jelas, baik di tingkat pusat maupun daerah. Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut. Hutan dan lahan gambut dapat terbakar karena kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor pemicu parahnya kebakaran hutan dan lahan gambut adalah kemarau yang ekstrim atau misalnya pada tahun El Nino, dan penggalian drainase lahan gambut secara berlebihan. Api dapat dicegah melalui perbaikan sistem pengelolaan air, meninggikan muka air tanah, meningkatkan kewaspadaan terhadap api, serta pengendalian api apabila terjadi kebakaran. Penurunan emisi GRK dari lahan gambut. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan tingkat emisi gas rumah kaca atau GRK pada tahun 2020 sebesar 26%. Dari praktik seperti biasanya, bila mendapatkan bantuan dana dari luar negeri, target penurunannya menjadi 41%. Hanya pengaturan tinggi muka air tanah gambut. Penggunaan lahan yang memerlukan drainase dangkal seperti perkebunan, karet, sagu, atau sawah dapat mengurangi jumlah emisi dibandingkan dengan sistem yang memerlukan drainase dalam. Selain itu, lahan yang sudah terlanjur drainase, apalagi lahan gambut yang terlantar, perlu dinaikkan kembali muka air tanahnya, misalnya dengan membuat pintu air sehingga proses dekomposisi aerob dapat dikurangi. Selanjutnya, karakteristik dan kesesuaian lahan gambut. Pengembangan lahan gambut sebagai lahan pertanian terdapat sebagai kendala baik fisik, kimia, maupun biologis.
Lahan gambut merupakan lahan yang sangat fragile dan produktivitasnya sangat rendah. Kendala sifat fisik gambut yang paling utama adalah sifat kering tidak balik atau irreversible drying, sehingga gambut tidak dapat berfungsi lagi sebagai koloid organik. Nah, ini contoh gambar pada lahan gambut. Yang pertama, lahan gambut dari pepohonan kayu. Lahan gambut yang ada di atas adalah terdapat di pepohonan kayu dan juga terdapat juga air yang mengalir, dan juga akan menyangkut potensi kayu dan energi serta masalah lingkungan dan akan merusak permukaan air sehingga terjadinya kerusakan pertanian dan lahan gambut rawa. Kemudian di dalamnya terdapat mikroorganisme dan juga ada sisa kebakaran kayu yang ada pada gambar di atas. Kedua, lahan gambut dari bambu. Lahan gambut yang ada di atas adalah terdapat pada pepohonan bambu dan juga di dalamnya terdapat mikroorganisme, ada juga hewan-hewan kecil, contohnya seperti larva dan sampah plastik, sehingga terdapat ketebalan gambut dan kandungan asam organik yang sangat tinggi. Ini lahan gambut. Lahan gambut yang ada di atas adalah terdapat pepohonan dan juga mendampak ekosistem lahan gambut dan juga pembenahan tata air agar lahan gambut basah lebih lama dengan lapisan tanah berair yang terdiri dari bahan tanaman mati dan membusuk, dan juga dapat menyerap air hujan, mencegah terjadinya banjir atau melepaskan air secara perlahan-lahan. Terima kasih. Nah, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.